Pertama saya mau nanya, ini kan kejadiannya 2012 dan 2013 ya. Nah, kenapa baru dipermasalahkan oleh KPK sekarang? Terus yang kedua, ini kan kasusnya udah lama. Nah, itu uang dari yang dipakai untuk korupsi, yang dikorupsi oleh para tersangka ini masih disimpan atau sudah dibelikan barang yang menjerumus ke arah TPPU? Terus untuk kasus lain sama ex Kasau, pemanggilan ex Kasau. Tadi pada intinya pengacaranya itu minta KPK ubah surat pemanggilan sesuai dengan aturan TNI. Nah, apakah KPK akan melakukan hal itu untuk meminta keterangan Kasau pada pemanggilan selanjutnya? Atau karena kan ini udah panggilan kedua, atau mau dipanggil paksa? Karena kan udah panggilan kedua nggak datang juga. Terus yang ketiga mau nanya soal Gubernur Papua Lukas NMB. Laporan Tempo menyebutkan bahwa rekening Gubernur Lukas NMB ini diblokir dengan isinya ada 61 miliar. Dan di laporan Tempo itu menyebut itu cuma sedikit dari total suap yang diterima. Nah, itu apakah benar seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Sudah mewakili? Oke, terakhir. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Pimpinan, Pak Gufron, Pak Deputi, Mas Ali. Saya Weli dari jurnaliswara.com. Saya cuma ingin ini aja memastikan saja soal kursi kepemimpinan satu masih kosong setelah ditinggal Bu Lili itu sampai saat ini seperti apa? Apakah pimpinan sudah menerima atau sudah mengetahui siapa calon pengganti Ibu Lili dari Presiden maupun dari DPR? Kan sampai saat ini DPR belum menerima surprise dari Presiden. Apakah pimpinan KPK akan membantu mendorong buat Presiden mengirim surprise ke DPR untuk nantinya siapa pengganti Ibu Lili? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mas Willy. Baik, ada 3 orang penanya. Satu lagi, Pak. Ada lagi? Ya. Oke, baik. Satu saja Pak, Aulia dari Berita 1. Izin menanyakan soal ini aja Pak, remisi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi ini kelanjutannya gimana ya dari KPK? Kan sebelumnya Pak Alex mendorong supaya dalam tuntutan ini mereka dicabut hak remisi dan juga pembebasan bersyaratnya. Ini kira-kira kelanjutannya dari KPK gimana ya dalam mendorong wacana ini? Terima kasih. Oke, cukup ya 4 orang? Baik. Kami silakan Pak Guru atau Pak Karyoto. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan dari Metro, dari Mas Chandra, dari Berita 1 ya. Saya akan berbagi dengan Pak Deputi Penindakan hal-hal yang bersifat teknis. Nanti saya akan limpahkan ke Mas Karyoto ya untuk menjawab. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum saya jawab. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hanya di UMKM ini saja atau di UMKM yang lain? Yang jelas ketika kami melakukan penindakan sebuah kasus tentu yang kami lakukan penyelidikan dan penyidikan adalah atas apa yang dilaporkan oleh pelapor tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Karena yang dilaporkan ini adalah dugaan perbuatan tindak pidana korupsi pada penyaluran kredit di Kopanti, Jawa Barat, maka yang saat ini kami sedang tangani dan kami umumkan adalah terhadap tindak pidana dalam penyaluran dana LPDB KUMKM di Kopanti, Jabar ini. Apakah kalau kemudian ada yang lain ternyata sama, tentu kami akan membuka kalau teman-teman media ataupun masyarakat memiliki informasi bahwa ada dugaan tindak pidana yang sama dalam penyaluran dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit ataupun pembiayaan dari LPDB KUMKM ini, tentu KPK akan sangat terbuka dan menunggu kalau ada info terhadap
dugaan korupsi di kasus-kasus yang lain. Termasuk sebagaimana disampaikan oleh Mas Mario tadi, ada mall di Kelapa Gading misalnya, silahkan saja laporkan anunya. Kami sangat terbuka dan menyambut baik kalau ternyata ada pengembangan laporan-laporan yang lain terhadap dugaan penyalahgunaan penyaluran kredit ataupun pembiayaan dari LPD BKU UMKM ini. Mau siapapun dan mau dimanapun ya, tidak hanya terkait ataupun tidak hanya pada kasus ini. Mau Mbak siapa tadi yang disebutkan namanya? Ya, Mbak Rina maupun yang lain. Ketiga, apa hanya sampai dengan direkturnya, apa tidak dengan ke pejabat-pejabat lainnya? Sekali lagi, KPK itu menyelidiki dan kemudian menentukan sebuah perbuatan dan menentukan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, tentu berdasarkan perbuatan tersebut dilakukan siapa kesalahan-kesalahannya kepada orang tersebut itu dipertanggungjawabkan dan kami tersangkakan. Jadi kami tidak membatasi kepada level, tidak membatasi hanya X saja misalnya, tapi tentu kami mempertanggungjawabkannya perbuatan yang salah yang merupakan tindak pidana korupsi tersebut adalah terhadap orang-orang yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan diliputi kesalahan. Itu ya, jadi kami tidak membatasi jabatan. Karena pasal 2, pasal 3 itu berlaku kepada setiap orang yang perbuatannya memenuhi pasal 2 dan pasal 3. Itu yang ketiga. Apakah kasau? Ya, tadi. Ex kasau. Pada saat melakukan perbuatan, mungkin jabatannya kasau. Mungkin diliputi dengan prosedur militer. Tetapi pada saat ini yang bersangkutan bukan lagi sebagai militer. Karena sudah tidak diliputi dengan jabatan militer, sudah menjadi anggota sipil, warga sipil pada umumnya, maka KPK pun melakukan proses penyelidikan dan penegakan hukumnya menggunakan prosedur sipil. Kemudian pertanyaan data Bjorka. KPK sampai saat ini belum menemukan bahwa KPK salah satu instansi yang informasi dan datanya dibobol oleh Bjorka. Sejauh ini dan mudah-mudahan ke depan KPK tidak menjadi sasaran dan mudah-mudahan seandainya pun disasar, mudah-mudahan KPK mampu untuk menangkalnya. Mohon doanya. Lantas Lukas NMB dan lain-lain selanjutnya ya. Sekali lagi begini, dalam kebijakan pimpinan kami saat ini, sejak 2019, kami memang tidak pernah mengumumkan proses penetapan tersangka. Itu kenapa? Sekali lagi, karena kalau ditetapkan lebih dahulu, banyak hal yang kemungkinan akan terjadi. Salah satunya apa? Mulai dari menghilangkan alat bukti, mempengaruhi saksi, bahkan termasuk melarikan diri. Oleh karena itu kami tidak pernah akan mengumumkan proses pentersangkaan. Yang kami umumkan adalah ketika para tersangka tersebut telah kami lakukan upaya paksa. Sebagaimana hari ini kami lakukan penahanan. Jadi proses-proses sebelumnya, Pak tersangkanya ini sejak kapan kami tidak akan umumkan. Karena apa? Sekali lagi, itu dalam kerangka untuk menjamin proses penyelidikan, penyidikan itu tidak terganggu. Tidak terganggu karena apa? Tidak terganggu karena barang buktinya dihilangkan, para saksinya, alat buktinya sudah dirubah dan lain-lainnya termasuk melarikan diri. Itu karena itu sekali lagi kami berharap Anda semua memahami kebijakan kami. Bukan kami tidak ingin mengumumkan. Pada saatnya kalau sudah dilakukan upaya paksa, sudah teramankan seperti ini, maka kami akan umumkan. Jadi pertanyaannya sebagaimana juga Mas Chandra katakan, ini 2012,
kok baru di sekarang Pak? 2012 itu kan pelaksanaannya. Dilaksanakan pencairannya sampai pengembalian itu 8 tahun. 2012 sampai 8 tahun berapa? 2020. 2020 kemudian macet, baru di restructuring sampai 15 tahun. Di situ baru kami mengendusnya, oh ada apa ini? Ternyata kemacetan itu memang pengusulnya yang mestinya dana LPDB KUAM itu adalah untuk koperasi, untuk usaha menengah, mikro dan kecil, ternyata itu fiktif digunakan oleh bukan orang-orang ataupun bahkan bukan pengurus koperasi, usaha kecil, menengah maupun mikro. Nah itu yang kemudian namanya juga fiktif, pasti kemudian pasti ada masalah bukan hadir. Itu yang pertanyaannya Mas Chandra. Yang Kasau juga sudah kami lanjutkan, nanti bisa ditambahkan oleh Mas Karyoto. Termasuk juga Lukas NMB. Yang terakhir yang mungkin saya dapat jelaskan tentang remisi dan pembebasan bersyarat. Sekali lagi KPK memahami bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan itu memberikan hak untuk mengajukan remisi dan pembebasan bersyarat kepada para narapidana. Tetapi KPK memberikan garis bawah bahwa pemasyarakatan itu adalah subsistem dari proses peradilan pidana. Jadi tidak bisa berdiri sendiri bahwa seakan-akan penilaiannya hanya penilaian ketika di dalam lapas. KPK ingin dan berharap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu juga harus mengapresiasi dan memperhatikan bagaimana perilaku pada saat penyelidikan, penyidikan, bahkan di sidang. Kan tidak logis kalau kemudian remisinya seakan-akan hanya remisi dalam perspektif masa pembinaan di lapas saja. Apalagi kemudian misalnya dianggap sudah memiliki kontribusi bagi negara dan kemanusiaan ketika sudah donor darah, kemudian memberi pandai batik dan lain-lain. Itu kan padahal perilakunya itu perilaku yang sebelumnya pada saat proses peradilan pidana, proses penyelidikan, mereka tersangka korupsi itu adalah merugikan uang rakyat dan kepentingan orang banyak. Maka kalau kemudian dikonversi hanya dengan donor darah, itu kan sangat tidak proporsional. Jadi remisi maupun pembebasan bersyarat itu hak yang diberikan di pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan. Tapi pelaksanaannya harus proporsional. Maksudnya apa proporsional? Harus seimbang. Antara perbuatannya yang mencederai publik, mencederai dan merugikan Indonesia, rakyat banyak, dengan pembinaan yang masanya, mohon maaf, kadang hanya masanya 4 tahun, sudah dianggap kemudian terpulihkan. Apakah kemudian itu terevaluasi? Pembinaannya benar telah kemudian membuat perilaku yang asosial, perilaku yang tidak bermasyarakat, kemudian di dalam sudah bermasyarakat. Itu yang kemudian kami berharap ada proporsionalitas dan ada keterbukaan. Karena proses peradilan pidana itu terbuka. Di sidang semuanya terbuka. Kok kemudian proses pemberian remisi dan pembebasan bersyaratnya kita tidak tahu. Tiba-tiba sudah bebas. Nah itu yang kami sekali lagi menghormati dan taat bahwa hak narapidana untuk mendapatkan remisi serta pembebasan bersyarat. Tetapi kita juga harus taat pada prinsip-prinsip pemasyarakatannya itu proporsional. Artinya seimbang dengan perilakunya. Keseimbangan itu kami berharap ada keterbukaan. Nah. Ya, itu adalah bagian dari proses yang akan tentu kami akan kaji untuk melakukan hal-hal yang sepatutnya ya, dan kami tidak perlu
detailkan di hadapannya Mas Mario. Saya kira saya kira begitu. Nanti mungkin Mas apa Mas Feli? Oh, sejauh ini KPK sejak Bu Lili mengundurkan diri, KPK kan sudah langsung melaporkan kepada Presiden. Dan kemudian Presiden telah mengeluarkan pemberhentian. Selanjutnya bagaimana Pak? Adalah wewenang Presiden untuk kemudian mengusulkan kepada DPR untuk dipilih sebagai pengganti Bu Lili. Sejauh mana kami tidak memiliki otoritas. Itu adalah kewenangan Presiden. Tentu KPK, pimpinan KPK berharap itu dapat terlaksana sesegera mungkin. Karena kelengkapan pimpinan yang mestinya 5, saat ini 4, tentu kemudian sedikit mengganggu. Oleh karena itu sekali lagi yang perlu kami sampaikan, itu bukan ranah KPK. KPK hanya berharap bahwa pengusulan siapapun yang merupakan dicalonkan oleh Presiden untuk dipilih oleh DPR, itu ranah pemerintah. Kami hanya mengharapkan sesegera mungkin. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Karyoto ada tambahan hal-hal yang berkaitan tentang Lukas tadi maupun Kasau. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Sebenarnya secara simultan semuanya ada dijawab oleh Pak Gufron ya. Saya hanya tambahkan sedikit. Masalah pemanggilan Kaso ini menurut saya bukan jadi polemik ya. Nanti saya sebagai penanggung jawab penindakan akan saya koordinasikan secepat mungkin dan saya akan mencari solusi. Intinya kalau memang nanti segera mungkin bisa diambil keterangan sudah selesai. Bagi saya tidak adalah konflik sana konflik sini, nggak perlu itu. Yang penting nanti koordinasi maunya apa, kita cari jalan tengah. Kemudian masalah LI, rekan-rekan juga paham. Ya, sampai saat ini kita masih melakukan proses penyidikan yang wajar, belum ada hal-hal yang khusus. Hanya saja untuk antisipasi ke depan, kami juga harus banyak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Mungkin itu. Saya rasa sudah semua Pak. Terima kasih. Baik, Lukas tadi sudah. Iya, oke saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Gufron. Terima kasih Pak Karyoto. Langsung. Ya, oke. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.